Amira bahagia saat Aksa menyuapinya, menilai jika ia adalah suami dan ayah yang hebat. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 23 Juni 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Bu Yuni melangkah cepat menuju Amira. Raut wajahnya menyiratkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Ia baru saja mendengar kabar bahwa Amira dan Aksa telah melakukan tes DNA terhadap Sasa, bayi yang sudah dianggap sebagai cucunya sendiri. Tanpa suara, Bu Yuni mendekat dan dari sorot matanya jelas terlihat bahwa pertanyaan besar menggantung di benaknya. Ia ingin tahu alasan dibalik tindakan yang begitu serius dan mendalam itu. Amira pun akhirnya menjelaskan dengan suara lirih dan tenang. Ia mengatakan bahwa semua berawal dari keraguan yang tiba-tiba muncul dari diri Aksa. Suaminya itu mulai mempertanyakan status Sasa sebagai anak kandungnya setelah mengetahui perbedaan golongan darah yang tak masuk akal. Aksa bergolongan darah O, sementara Amira bergolongan darah AB. Namun, Sasa justru memiliki golongan darah AB. Secara medis, hal itu tak mungkin terjadi tanpa adanya kekeliruan besar. Mendengar penjelasan itu, Bu Yuni hanya bisa menghela nafas panjang. Ia mencoba menenangkan Amira, menegaskan bahwa ia tetap yakin kalau Sasa adalah darah daging Amira dan Aksa. Ia percaya bahwa cinta dan ikatan batin yang tumbuh selama ini tak akan pernah salah. Namun di balik sikap tenangnya, Bu Yuni pun tak bisa sepenuhnya mengabaikan keganjilan yang baru saja ia dengar. Setelah melakukan tes DNA, Amira dan Aksa tampak menikmati makan siang sederhana bersama. Mereka duduk berdua di warung nasi Padang yang tak jauh dari rumah sakit. Aksa dengan penuh perhatian menyuapi Amira, mencoba menghapus segala rasa khawatir di hati istrinya. Amira tersenyum hangat, merasa disayang dan dihargai. Ia pun sempat memuji Aksa, menyebutnya sebagai suami yang bertanggung jawab dan ayah yang hebat bagi Sasa. Namun jauh di dalam hatinya, Aksa masih menyimpan rasa cemas. Hasil tes DNA itu bagaikan bayang-bayang yang menggantung, menunggu waktu untuk jatuh. Ia tidak tahu apa yang akan ditemukan, dan kekhawatiran itu perlahan menggerogoti ketenangannya. Meski begitu, Aksa tetap berusaha menjaga sikap di depan Amira, menutupi kegundahan hatinya demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Ia ingin percaya bahwa semuanya hanya kesalahpahaman. Di tempat lain, Sora tampak begitu panik usai berpapasan dengan Hilda. Emosinya meledak, dan tanpa pikir panjang, ia mendorong tubuh Hilda hingga terjatuh. Setelah itu, ia langsung menarik Kusna untuk pergi menjauh. Dengan nafas tersengal, Sora berteriak memanggil Galang, memohon agar putranya itu berhenti melakukan hal-hal nekat. Ia takut jika Galang terus bertindak gegabah, polisi akan segera mengetahui keberadaannya dan menangkapnya. Sementara itu, Galang masih melanjutkan rencana jahatnya terhadap Pak Bastian, sosok yang sudah lama ia benci. Dengan licik, ia menaruh Pak Bastian yang sedang tak sadarkan diri ke dalam mobil rongsok, lalu meninggalkannya di tempat penghancuran mobil. Ia tahu bahwa ekskavator akan segera datang dan menghancurkan mobil itu bersama isinya. Ia merasa telah menemukan cara sempurna untuk menghapus musuhnya tanpa jejak. Dan benar saja, mesin suara ekskavator mulai meraung. Supirnya yang tak tahu menau mengenai isi dalam mobil itu bersiap menghancurkannya. Pak Bastian yang mulai sadar langsung tersentak panik saat menyadari posisinya. Ia berteriak sekuat tenaga, memohon pertolongan, berharap suara mesinnya tak terlalu bising untuk didengar, dan sang supir bisa segera menghentikan aksinya. Sementara itu dari kejauhan, Aksa yang tak sengaja berada di lokasi itu melihat sosok mencurigakan, yaitu Galang, yang kini ternyata telah menyamar dengan rambut palsu.
Ini merupakan kesempatan langka yang tak akan pernah ia sia-siakan. Semoga saja Aksa bisa menghentikan supir dari ekskavator itu, sehingga ia dapat menolong ayahnya. Belum usai kekacauan yang terjadi pada acara akikah Sasa, badai baru kembali menghantam rumah tangga Aksa dan Amira. Semua berawal dari penjelasan dokter mengenai perbedaan golongan darah antara Aksa dan Sasa, yang seharusnya secara logika medis tidak mungkin terjadi bila Sasa benar-benar anak kandungnya. Kegelisahan mulai tumbuh dalam benak Aksa, menggiringnya ke dalam serangkaian dugaan kelam. Ia teringat akan prosedur inseminasi buatan yang pernah mereka jalani dahulu. Apakah mungkin ada kesalahan teknis? Apakah sperma yang digunakan benar miliknya? Semua pertanyaan itu berputar-putar di pikirannya, menyesakan dan menciptakan jarak yang perlahan mulai merenggangkan hubungan mereka. Amira di sisi lain masih memilih untuk memeluk keyakinan dan bersikap tenang. Ia percaya penuh bahwa Sasa adalah darah daging mereka, dan bahwa perbedaan golongan darah hanyalah kesalahan kecil yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Meski hatinya sedikit goyah karena perubahan sikap Aksa, ia tetap berusaha menjadi penopang dalam badai ini. Hasil tes DNA yang sedang ditunggu menjadi harapan terakhir baginya untuk mengembalikan kepercayaan suaminya. Namun, harapan itu kini bertaruh dengan waktu dan ketegangan yang tak kunjung surut di antara mereka. Di sudut kota lain, nasib Pak Bastian tergantung pada keajaiban. Ia tergeletak tak sadarkan diri dalam mobil rongsok yang berada di jalur penghancuran ekskavator. Deru mesin yang mengancam nyawanya seolah menjadi isyarat bahwa waktunya hampir habis. Namun, entah karena kerusakan teknis atau intervensi tak terlihat, ekskavator itu tidak kunjung bergerak. Dalam sekarat dan diamnya mobil tua itu, kehidupan Pak Bastian masih diberi secercah kesempatan. Ia belum tahu bahwa di luar sana ada kekacauan yang lebih besar menanti untuk diungkap. Sementara itu, Adam dilanda kecemasan setelah mengetahui kabar kecelakaan yang menimpa Bella. Padahal sebelumnya Zaki dan Aksa telah mengingatkan bahwa wanita itu bukanlah orang yang bisa dipercaya. Tapi Adam terlanjur terbawa perasaan, bahkan dengan tulus menanggung seluruh biaya perawatan Bella. Yang ia tidak tahu, Bella dan Tommy adalah dalang di balik kekacauan saat akikah Sasa, termasuk insiden yang melukai bayi itu. Jika kebenaran itu akhirnya terungkap, bukan hanya rasa kecewa yang akan membekas, tetapi juga amarah dan penyesalan yang tak mudah padam. Kini, semua hanya tinggal menunggu waktu untuk bisa membongkar semua kebusukan Bella.